Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo everyone, dimanapun berada. Salam Nusantara dari Wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera, Shalom Aleichem, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Sahabat-sahabatku, ada orang yang mengatakan bahwa membanding-bandingkan agama itu sama dengan menista agama. Nah, video ini saya buat untuk menanggapi dan membantah tuduhan orang yang sesat seperti itu. Jelas, membanding-bandingkan agama yang ada di Nusantara yang jaya ini tidak bisa diartikan sebagai penistaan agama dan memang tidak boleh. Salah satu contoh misalkan, di universitas-universitas Islam, salah satu adanya Fakultas Usuluddin namanya, fakultas yang juga banyak atau seringkali membahas perbandingan-perbandingan agama. Ya, di salah satu mata kuliahnya di Fakultas Usuluddin ada studi perbandingan agama. Nah, jadi kalau orang-orang yang sedang membanding-bandingkan agama dianggap sebagai menista agama, maka semua dosen dan guru-guru di IAIN, di UIN yang memberikan pengajaran perbandingan agama, studi perbandingan agama, maka mereka akan semua dikenakan penistaan agama. Apa begitu? Kan tidak. Sobat-sobatku, di Indonesia ini sangat penting sebenarnya untuk kita betul-betul memahami perbandingan agama ini. Mengapa? Karena bisa jadi tetangga kita berbeda agama dengan kita. Bahkan mungkin adik, saudara, paman, orang tua kita bisa jadi berbeda agama dengan kita. Sehingga kita harus paham dasar-dasar kepercayaan, dasar-dasar imannya yang bisa membuat kita bertemu, bersahabat, saling mengasihi satu dengan lain, meskipun berbeda agama. Di suatu video saya yang terdahulu yang membahas tentang membandingkan antara ajaran Kristen dengan ajaran agama Hindu Bali, juga dengan ajaran agama Islam. Kemudian ada orang yang menuduh bahwa saya sedang menista agama karena saya membandingkan Hindu dengan agama Islam misalkan. Saya menista katanya. Ya, ini adalah sebuah pendapat orang yang dengan segala hormat harus saya tegaskan sangat bodoh dan picik dalam memahami agama yang ada di Nusantara yang berdasarkan Pancasila ini. Sahabat-sahabatku, Indonesia ini di mata dunia dikenal sebagai negara yang religi atau religius. Masyarakatnya banyak beragama. Bahkan kadang-kadang sering sekali kita dengar ejekan-ejekan ya. Kalau di luar negeri, di negara-negara barat, negara-negara berkembang, orang sudah bisa pergi ke Mars, membuat teknologi ini, teknologi ini, teknologi ini. Sedangkan Indonesia masih berkutat soal agama terus. Nah, menanggapi celotehan orang-orang yang seperti itu, sebagai orang yang juga beragama ya, saya justru ingin memberikan edukasi kepada dunia, sahabat-sahabatku. Bahwa justru kita sebagai negara yang sangat majemuk agamanya, memiliki banyak ragam agama, jadilah kita bangsa yang betul-betul berreligi yang cerdas. Di Indonesia misalkan, kita tahu tetangga kita macam-macam, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kejawen, ada yang Konghucu dan sebagainya. Maka sudah waktunya sebagai negara yang dikenal oleh dunia sebagai negara religi atau negara yang masyarakatnya banyak beragama, harusnya kita menjadi masyarakat beragama yang cerdas, yang bisa memberikan edukasi kepada dunia. Bahwa tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang seperti Indonesia. Ribuan pulau dan banyak agamanya. Tapi bisa hidup dalam satu negara yang berpancasila. Baik, kita melanjutkan perbincangan tadi ya. Ketika misalkan saya kemarin dalam satu video saya membandingkan antara sesembahan yang diyakini saudara-saudari kita umat Hindu Bali. Yang diyakini oleh Hindu Bali bahwa sang pencipta dikenalnya sebagai Om Narayana atau Sang Hyang Widiwasa. Ida Sang Hyang Widiwasa. Kalau kita mau berdialog, menanyakan dari hati ke hati kepada mereka, kepada saudara-saudara kita Hindu Bali, tentu kita bisa memahami. Oh, bahwa ternyata yang dimaksud sebagai Ida Sang Hyang Widiwasa itu adalah Sang Maha Pencipta
yang adanya satu, monoteis, bukan politeis. Nah, maka misalkan ketika kita bandingkan, dari saya sebagai Kristen ya, saya percaya Bible atau Alkitab. Kita buka misalkan di sini. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1. Nih, bisa dilihat ya sobat-sobat warin. Bisa dilihat ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini baru pasal 1 ayat 1 yang ada di kitab Kristen. Juga menjadi kitabnya teman-teman saudara-saudari kita Yahudi. Dikatakan bahwa pencipta Allah yang dipercayai adalah siapa? Siapa Allah yang dipercayai oleh Alkitab? Atau Allah yang dikabarkan, diberitakan dalam Alkitab? Siapa? Pencipta langit dan bumi. Mana ayatnya? Kejadian 1 ayat 1. Nah, jadi dari titik tolak ini aja kita bisa menjadi jembatan untuk mulai berdialog, berdiskusi dengan saudara-saudara kita beragama lain. Teman-teman Hindu, siapa sesembahan yang kamu percaya? Ida Sang Yang Widiwasa, pencipta langit dan bumi. Loh, kok di Alkitab saya Kejadian 1 ayat 1 juga dikatakan Allah yang dipercaya adalah pencipta langit dan bumi. Berarti sama dong. Ya memang sama, sebutannya bisa beda. Cara pelafalan penyebutannya, istilah-istilah yang dipakai bisa berbeda, wong beda bahasa, beda budaya, beda tradisi. Tapi yang dimaksud sama. Sang pencipta, Sang Maha Pencipta itu yang dimaksud. Oh, berarti sama. Sama. Berarti kita bisa bersahabat dan bersaudara. Sangat bisa dan memang harus bersaudara. Kemudian dengan saudara-saudari, sobat-sobat muslim. Di dalam Islam Allah disebut dengan nama-nama yang sangat agung yang disebut dengan Asmaul Husna. 99 sebutan atau 99 asma. Sebutan atau nama. Jadi Allah memiliki 99 nama. Wih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan banyak lagi lainnya. Loh, tapi Allahnya berapa? Ya tetap satu. Namanya banyak. Nah, coba kita tanya kepada saudara-saudari kita Hindu Dharma. Sesembahanmu siapa? Narayana atau Sang Yang Widiwasa? Sama, itu hanya namanya saja yang disebut berbeda. Loh, bagaimana dengan Brahma, Wisnu, Siwa atau Trimurti? Ya, itu juga nama sebutan. Ketika Ida Sang Yang Widiwasa mencipta, maka disapa sebagai Brahma. Ketika Ida Sang Yang Widiwasa memelihara, maka disapa sebagai Wisnu. Ketika Ida Sang Yang Widiwasa melebur atau mengembalikan, maka disapa sebagai Siwa. Loh, tapi sama. Sama. Satu, mono, bukan politeis. Sebagai ilustrasi, Bapak Joko Widodo, izin ya dengan segala hormat saya jadikan contoh. Bisa ada yang memanggil dia mungkin Joko, ada yang memanggil dia Pak Widodo, ada yang memanggil dia Jokowi, ada yang memanggil dia Pak Presiden Republik Indonesia, ada yang memanggil dia Babe, ada yang memanggil dia Bapak. Loh, yang benar yang mana? Babe apa Bapak, apa Presiden, apa Jokowi, atau Joko Widodo, atau apa? Intinya, pribadi sosoknya yang dimaksudkan satu. Ada orang yang bilang, si krempeng yang sangat bijaksana. Bisa aja begitu. Si tukang kayu yang sangat hebat. Ya, bisa juga. Jadi dia namanya Joko Widodo atau si tukang kayu yang sangat hebat. Sama, maksudnya ya satu itu. Ini hanya sekedar analogi dan ilustrasi ya. Lalu ada orang yang komplain kemarin. Tapi tidak boleh membanding-bandingkan agama Islam dengan agama Hindu. Lah, ini komentar dari orang yang tidak paham agama yang ada di Nusantara yang berpancasila ini. Saya beri contoh nyata ya sobat-sobatku. Sudah seharusnya kita agama apapun di Nusantara ini, ambil satu contoh misalkan Kristen, Hindu, Islam ya. Kita sangat layak untuk bergandengan tangan dan bersahabat. Mengapa? Karena memang sudah terjadi hubungan-hubungan yang erat. Saya kasih contoh ya. Di dalam saudara-saudari kita sobat Islam, pendidikan Islam ada yang disebut sebagai madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, tapi juga sering disebut sebagai pondok pesantren. Loh, istilah pondok pesantren itu dari mana? Itu kan istilah yang sangat khas Islam di Indonesia, Islam Nusantara, memakai istilah pondok pesantren. Tapi sadarkah kita bahwa istilah pondok dan istilah pesantren itu sebenarnya sebuah penggabungan dari dua budaya antara agama yang berbasis Al-Quran dengan agama Hindu Bali atau Hindu Jawa. Loh, kok bisa? Nah, ini.
Langsung saja kita buktikan ya. Jadi istilah kata pondok itu jadi bahasa Indonesia ya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Funduk itu bahasa Arab yang artinya bisa asrama atau penginapan, tempat penginapan atau tempat asrama. Bahasa Arabnya funduk, ke Indonesia jadi pondok. Lalu kata pesantren, ini dari mana? Bahasa Arab? Bukan. Kata pesantren itu berasal dari bahasa Hindu Jawa. Dari kata pesantren itu dari kata santri ya. Tempat kumpulnya para santri disebut pesantrian, maka menjadi pesantren. Santri sendiri dari kata Jawa atau Hindu Jawa, bahasa Sanskerta ya. Hindu itu kan bahasa Sanskerta. Dari kata cantrik, yang artinya adalah murid atau orang yang berilmu, orang-orang belajar yang berilmu, maka disebut santri atau cantrik. Nah, jadi kata funduk atau pondoknya dari budaya Islam. Tapi kata santri atau cantrik dari budaya Hindu Jawa. Nah, digabungkan menjadi pondok pesantren. Nah, jadi jelas orang-orang yang mondok di pondok pesantren ini harus memahami ini. Ini adalah sebuah persahabatan dan penyatuan antara budaya Hindu Jawa dengan budaya Islam. Jadilah funduk dan cantrik, funduk pesantren. Lalu misalkan saya juga sebagai orang-orang yang membaca Bible dalam bahasa Indonesia ya, atau orang-orang Kristen ya, orang-orang gereja, juga saudara-saudari Muslim yang membaca Al-Quran ya. Kita sangat akrab zaman now dengan istilah-istilah seperti sorga, neraka, dosa. Tapi tahukah kita? Kata-kata sorga, neraka, dosa, ini berasal dari mana? Ini semua bahasa Sanskerta dari Hindu Jawa. Bukan dari bahasa Alkitab, bahasa aslinya Yunani, hamartia. Artinya melenceng dari target. Bahasa Inggrisnya sin. Bahasa Indonesia menjadi dosa. Hamartia itu artinya melenceng dari target. Tidak sesuai sasaran, tidak tepat sasaran. Bahasa Inggrisnya sin. Bahasa Indonesia jadi dosa. Dari mana dosa ini? Dari bahasa Hindu Sanskerta. Jadi kita pembaca Alkitab yang Kristen bisa dibilang mengadopsi dari bahasa saudara-saudara kita Hindu Jawa dan Hindu Bali tentang istilah dosa, sorga juga, sorga, neraka. Sorga di Alkitab dan di Al-Quran kan aslinya nggak ada. Kalau di Al-Quran sebutnya janah, kebun. Maka digambarkan sorga itu kebun yang sangat indah. Ada sungai-sungai mengalir, ada pohon-pohon, ada buah-buahan. Silakan baca sorga di Al-Quran. Yang disebut sebagai janah itu kan kebun. Sungainya jernih, airnya jernih, tamannya begitu indah. Nah, sedangkan baik saudara-saudari umat muslim maupun Kristen, kita mengadopsi kata sorga, juga kata neraka, kata dosa itu dari saudara-saudara kita Hindu Jawa yang berbahasa Sanskerta. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini hanya bisa didapat ketika orang mau membuka diri melakukan perbandingan agama dengan fokus mencari titik temu atau persahabatan atau kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu adalah titik temu. Hal-hal yang sama. Nah, maka bisa tahu, oh, ternyata perkembangan agama seperti itu. Iya. Ya, jadi jelas ya sobat-sobatku. Perbandingan agama, membanding-bandingkan agama A dengan agama B, C, D, E, dan sebagainya yang ada di wilayah Nusantara berpancasila ini adalah sebuah sikap yang baik dan sangat penting sebenarnya. Mengapa? Karena kita hidup bersama. Kita harus tahu perbandingan hal-hal yang positifnya, persamaannya di mana, titik-titik temunya di mana. Ya, jangan hanya fokus pembandingan agama untuk mencari-cari kesalahan agama lain, jangan. Dengan segala hormat pada kesempatan ini juga izinkan saya mengingatkan kita semua. Ada satu ayat yang bagus di Al-Quran mengingatkan kita bahwa mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda golongan. Dikatakan di situ, supaya manusia berlomba-lomba berbuat baik. Ya, sekali lagi. Mengapa Allah menciptakan manusia bergolong-golongan? Bukankah jika Allah mau menciptakan satu kaum umat, satu saja kan bisa? Kenapa kok diciptakan berbeda-beda? Dijelaskan di situ di Al-Quran. Supaya manusia berlomba-lomba berbuat baik. Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Nah, seandainya kita di Nusantara yang jaya berpancasila ini, mau betul-betul mentaati ayat Al-Quran ini, kan jadinya indah. Saya ketemu orang Madura. Woi, Dermaben. Halo bro, mas bro, apa kabar?
Apa agamamu? Mbak Islam. Salah ya. Mbak Islam. Saya Kristen. Oh ya, ayo kita berlomba berbuat baik. Ayo. Yang Kristen menolong umat Muslim. Yang Muslim menolong umat Islam. Saling gotong royong. Berlomba saling tolong menolong. Wih, kan keren. Yang Hindu berlomba menolong umat Islam. Yang Islam berlomba menolong umat Hindu. Kan asik jadinya. Jadinya kan indah. Nusantara bisa jadi surga. Bisa jadi rasa surga. Jadi setiap hari lebih banyak memikirkan apa yang bisa saya bantu untuk saudara kita kelompok yang lain. Yang Kristen berpikir, wih, saya mau membantu saudara saya yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Islam. Yang Muslim juga gitu, wah saya mau berlomba nih, saya mau membantu, menolong, mengasihi, menyayangi saudara kita yang kelompok lain, yang Kristen, yang Hindu, yang Konghucu, yang Buddha, yang Kejawen. Loh kok bisa begitu? Iya, karena Allah saya yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran ini. Ada lebih dari 200 kali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Jadi ada ratusan ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah yang dikabarkan, Allah yang diberitakan adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Itu sebabnya setiap hari saya harus lebih banyak mengajarkan kasih sayang. Sayang dan kasih dan sayang. Mengasihi semua manusia. Bahkan tumbuh-tumbuhan dan binatang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau begini kan indah. Yang Buddha juga begitu. Ya, wah, berlomba berbuat baik, menjadi agama Budi, mengasihi sesamanya, membantu yang beragama Kristen, agama Hindu, agama Islam, berlomba-lomba saling berbuat kebajikan. Wah, indah sekali kalau begitu ya. Saya misalkan ke Jakarta atau kemana ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz Yusuf Mansur, haleluya. Ustadz Yusuf Mansur menjawab, Subhanallah, Mas Fran, apa yang bisa saya tolong? Oh enggak Ustadz, apa yang saya bisa bantu dan kasih kepada Anda? Oh enggak, saya saja, saya yang nolong kamu. Tidak Ustadz, saya saja yang nolong kamu. Wih, kan keren gak gitu? Berlomba-lomba saling berbuat kebajikan. Ketika ada satu saudara kita melakukan kesalahan misalkan, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Wah sudah, enggak apa-apa, yang penting kamu jangan mengulangi, kamu sadar ya, kamu saya maafkan. Oh iya, yang satunya juga begitu. Baik kamu salah, saya maafkan. Yang satu juga, saya maafkan. So, saling memaafkan, saling menyayangi, saling mengasihi. Indah sekali sobat-sobatku. Tidak seperti yang sering terjadi kadang di media sosial saya lihat ya. Di forum-forum debat-debat tertentu ya. Apologet-apologet agama tertentu ya. Kadang lebih banyak mencari-cari kesalahan agama lain. Mengorek-ngorek kekeliruan agama lain. Lebih banyak ikut campur tentang ajaran-ajaran agama lain yang disalahpahami. Salah satu contohnya yang dilakukan ibu dosen dan doktor Desa Made Darmawati yang dulu kemarin sempat viral itu ya. Tidak paham ajaran agama Hindu, tapi sok tahu dan bahkan menyesatkan masyarakat. Dengan mengatakan Hindu Bali banyak setannya, Hindu Bali tidak monoteis dan bla 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 dan sebagainya. Jangan begitu ya. Jadi boleh menjadi apologet sobat-sobatku, menjadi pembela iman. Tapi cukup beritakanlah keyakinan kita. Jadi misalkan begini. Saya misalkan, ketika banyak orang-orang yang menuduh bahwa Alkitab ini palsu, atau Rasul Paulus itu mengajarkan Trinitas misalkan. Paulus itu rasul palsu sebab mengajarkan Trinitas. Nah, saya sebagai pembela iman atau apologet, saya boleh mengklarifikasi. Oh tidak, buktikan, saya akan buktikan. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Mana ayatnya? Nggak ada. Saya tantang seluruh dunia yang bisa membuktikan Paulus mengajarkan Trinitas. Nggak ada. Nah, jadi selama ini gosip, kabar bohong yang tersebar di luar bahwa Rasul Paulus sesat karena mengajarkan Trinitas. Ternyata hanya kabar bohong, hanya fitnah. Nah, seperti itu bisa kita lakukan. Begitupun misalkan ada teman-teman kelompok-kelompok tertentu yang memfitnah Islam mengatakan, Islam Al-Quran itu mengajarkan terorisme, mengajarkan kekerasan. Nah, silakan saudara-saudari umat muslim, silakan buktikan. Kabarkan bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Allah yang banyak ditulis dalam Al-Quran itu lebih banyak mengajarkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Nah, kalau ada beberapa ayat tertentu yang kadang disalahpahami oleh non-muslim, silahkan dijelaskan, diberi edukasi, kasih mereka kesadaran. Supaya jangan lagi terjadi muncul-muncul orang-orang seperti Paul Sang yang akan datang. Yang salah dalam memahami Al-Quran, yang salah dalam memahami
hadis-hadis yang salah dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Jangan. Tapi diedukasi. Nah, ketika kita mengedukasi, saya misalkan sebagai seorang pengikut Yesus, ketika saya mengedukasi orang-orang yang salah paham tentang Alkitab, ya saya mengedukasi saja. Tapi tidak perlu kemudian menebar fitnah tentang agama lain. Jangan. Ya. Begitupun saudara-saudari Muslim. Ketika Islam misalkan dituduh teroris mengajarkan kekerasan, silakan buktikan, beri edukasi kepada masyarakat bahwa Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam cinta damai, buktikan. Tetapi ketika membuktikan itu jangan kemudian ikut ngobok-ngobok agama lain dan memfitnah. Jangan. Begitupun saudara-saudari Hindu, penganut Hindu Bali. Ya, ketika penganut Hindu Bali difitnah misalkan, dituduh oleh Made Desa Dharmawati kemarin. Nah, saudara-saudara kita Hindu Bali berhak untuk mengklarifikasi dan mengedukasi masyarakat bahwa fitnah yang dilakukan dokter dan dosen ini salah, tidak betul. Nah, dan teman-teman Hindu Bali tidak akan menyalah-nyalahkan agama lain, tidak akan. Demikian terus. Nah, jadinya akan indah sekali. Jadi berlomba-lombanya berbuat kebajikan. Bukan berlomba-lomba untuk saling mengkritik, saling ngorek-ngorek kesalahan. Nggak bisa, saudaraku. Itu bukan ajaran agama. Seperti ajaran Yesus. Yesus bilang ya, mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu sendiri nggak kamu lihat? Nah, ini yang sering terjadi. Balok di depan matanya sendiri nggak kelihatan, tapi orang suka nyari-nyari di kelompok lain, nyari-nyari kesalahan golongan-golongan lain. Sementara balok di depan matanya sendiri tidak lihat. Makanya di dalam channel Wartawan Injil ini kan saya lebih banyak sering mengkritik kelompok golongan-golongan orang yang mengaku Kristen sendiri. Karena Yesus bilang, jangan kamu gampang melihat kesalahan kelompok lain sebelum kamu berani membongkar balok di depan matamu sendiri. Ya. Kekeliruan doktriner, kemunafikan-kemunafikan yang ada di dalam gereja, itu ada banyak. Dan saya harus berani membongkar itu semua. Saya harus berani membuktikan kekeliruan-kekeliruan gereja, kemunafikan-kemunafikan gereja dulu. Baru saya boleh melihat selumbar kekeliruan-kekeliruan, kekurang pasan oleh teman-teman yang kelompok-kelompok lain atau agama lain. Tapi sebelum itu saya harus membongkar dulu kelompok agama saya sendiri yang ternyata juga banyak nggak beresnya. Nah, jadi seperti itu, saudara. Jadi radikal terhadap diri sendiri, tapi jangan radikal terhadap kelompok lain. Jadi ketegasan kita itu kita harus sangat tegas kepada diri sendiri, kepada kelompok sendiri. Tapi kepada kelompok lain berlomba-lomba berbuat kebajikan, bukan berlomba-lomba saling mencari kesalahan, bukan, ya. Jadi sahabat-sahabatku, seperti itu aja video kali ini. Intinya tadi, perbandingan agama sama sekali bukan penistaan agama. Jangan salah ya. Sekian, sampai jumpa di video yang lain dari saya, Wartawan Injil untuk Indonesia. Om Santi 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 Home buat yang beragama Hindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat yang Muslim. Alehim Shalom, Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Nusantara, Pancasila, Jaya.